Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratama Putra dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, peserta laksar CPNS Kementerian ATR BPN, Gelombang 1 Angkatan 6 Kelompok 4. Pada webinar hari ini, saya akan membagikan pengalaman pembelajaran hari ini. Yang pertama, kami membahas pemaparan tugas diskusi mengenai analisis kasus, best practice, dan bad practice. Di mana best practice adalah metode, proses, atau cara kerja yang terbukti efektif dan efisien, serta memberikan hasil yang positif dan konsisten. Dan bad practice adalah kebiasaan atau cara kerja yang tidak efektif, melanggar aturan, atau bahkan menyimpang secara etika. Ini bisa merugikan organisasi, publik, bahkan mencoreng nama baik ASN. Selain itu, kami juga membahas materi tentang pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, pengangkatan, pemeliharaan, hingga pemberhentian ASN, dengan tujuan membentuk birokrasi yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan ASN mempunyai beberapa tujuan. Pertama itu, pelaksanaan ASN lebih transparan dan berkeadilan. Yang kedua, penempatan pegawai tepat sasaran. Yang ketiga, terciptanya ASN yang profesional dan berkarakter, serta terwujudnya organisasi pemerintah yang adaptif dan akuntabel. Hikmah yang dapat diambil dari pembelajaran ini yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran etika dan integritas. Dengan mempelajari bad practice, membuat kita sadar bahwa tindak kecil apapun yang menyimpang bisa berdampak besar dan merusak kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, best practice menunjukkan bahwa integritas dan etika dalam bekerja bisa menghasilkan kepercayaan pasien dan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, membentuk ASN yang profesional. Memahami kedua sisi praktik kerja membantu ASN baru membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Serta meningkatkan rasa tanggung jawab dengan mengetahui konsekuensi dari bad practice, seperti hukuman disiplin, rusaknya reputasi, bahkan kerugian negara. Hikmah pembelajaran pengelolaan ASN yang pertama itu memahami struktur sistem ASN secara menyeluruh. Kita dapat mengetahui bagaimana ASN secara profesional dan terstruktur dari awal hingga akhir masa kerja. Yang kedua itu membangun sikap profesional sejak dini. Kita dapat mengetahui bagaimana kita menjalani proses, menilai dan berkembang secara terus-menerus, berdasarkan kinerja dan kompetensi. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran kinerja dan akuntabilitas. Komponen seperti penilaian kinerja dan sistem merit membuat kita sadar bahwa hasil kerja yang terukur dan perilaku yang baik adalah kunci utama karir ASN. Yang keempat, memotivasi diri untuk terus kembang. Pengembangan kompetensi sebagai salah satu komponen penting menunjukkan bahwa ASN harus belajar sepanjang hayat dan siap menghadapi perubahan zaman, teknologi, serta tuntutan pelayanan publik. 5. Menjadi ASN yang patuh aturan dan etika. Dengan memahami mekanisme disiplin dan etika dalam pengelolaan ASN, kita diajarkan untuk taat pada hukum dan menunjukkan nilai integritas dan setiap tindakan. Yang keenam, menyadari hak dan kewajiban secara seimbang. Komponen pengelolaan kesejahteraan ASN mengajarkan bahwa setiap hak yang kita terima harus diiringi dengan kewajiban yang dijalankan secara tanggung jawab dan profesional, serta mendukung terciptanya birokrasi modern. Dengan memahami seluruh komponen pengelolaan ASN, kita dapat terus serta mewujudkan birokrasi yang adaptif melayani implementasi hasil visi reformasi birokrasi. Ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.